Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dr. Enrico Bukas Kendi ini. Sebelumnya, wanita datang dengan usia 34 tahun dengan kriteria G2P1001 yang dengan keluhan nyeri perut, hilang timbul, dan makin berat sejak 12 jam yang lalu. Diketahui bahwa ibu akan melahirkan dengan seharusnya melahirkan tentang usia melahirkan itu tanggal 22 Mei 2021. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dulu kepada ibunya. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan persalinan. Ibu mohon membuka celananya terlebih dahulu atau pakaian bawahnya, dan nanti mohon dengan posisi litotomi ibu atau merenggangkan kedua kaki. Ibu mohon rileks saja karena nanti ibu bagian atas bisa dilindungi dengan kain ibu ya. Apakah ibu bersedia? Baik, ibu sudah bersedia, silakan menjubah ibu. Baik, ibu, sekarang saya akan mengecek. Untuk saya melihat untuk bagian uterusnya sudah seperti sudah ada kontraksi ibu ya. Lalu untuk udah kontraksi ibu, apakah ada ingin mengedan? Ada, baik ibu. Karena saya akan melihat dari bagian perineumnya ibu ya. Untuk bagian perineumnya sudah menonjol ibu. Lalu untuk bagian sphincter ani dan vulvanya sudah membuka. Baik ibu, sekarang saya akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Pertama saya akan menyiapkan alat-alat. Di sini ada APD yang saya gunakan. Di sini ada masker, lalu ada head cap, lalu di sini ada face shield, ada apron, ada handscoon steril, lalu di sini ada aseptic gel. Lalu di sini sudah ada ring set, sudah ada partu set, lalu juga sudah ada kresek, lalu ada pom, ada 2 pom, lalu ada stetoskop, juga ada tensimeter, ada salin, lalu ada 2 baskom, satu untuk klorin, satu untuk DTT, ada tempat sampah. Lalu saya juga sudah menyiapkan dari kain dan handuk. Ibu, sekarang saya akan menyiapkan alat-alat. Pertama saya akan meletakkan satu kain sebagai penutup ibu untuk di bagian atas perut ibu. Ibu ya, sudah tutup untuk melindungi bagian atas ibu. Nah, ibu, sekarang saya akan menyiapkan persiapan untuk resusitasi janin nantinya. Saya siapkan untuk handuknya di sini untuk resusitasi janin nanti. Baik, sudah saya siapkan untuk persiapan resusitasi janin nantinya. Baik, sudah saya siapkan. Baik, sekarang saya akan, setelah saya siapkan resusitasi janin, sekarang saya akan menyiapkan 10 buah oksitosin unit, 10 unit oksitosin. Maka sekarang saya akan menggunakan celana terlebih dahulu. Sudah saya menggunakan celana, lalu saya menggunakan face shield. Sekarang saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan harusnya dengan sabun, namun saya menggunakan aseptic gel dengan teknik tangan bedah. Baik, saya sudah cuci tangan bedah. Sekarang saya akan menggunakan handscoon steril yang berisikan DTT. Baik, sudah. Sekarang saya akan mengisikan spike-nya dengan oksitosin. Buka ampulnya. Ya. Sudah diambil. Saya masukkan kembali. Saya letakkan kembali agar aman. Sudah saya siapkan. Lalu sekarang saya akan melakukan aseptik kepada vulva ibu menggunakan kapas yang sudah berisikan antiseptik. Sekarang bersihkan dengan cara
dari depan ke belakang, buang, belakang, buang, buang. Baik, sudah saya bersihkan. Nah, sekarang saya akan mengecek sarung tangan saya apakah ada dekontaminasi. Karena tidak ada dekontaminasi, maka kita bisa lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dalam. Baik Bu, sebelum saya melakukan pemeriksaan dalam ini, sekarang saya melakukan pemeriksaan dalam dulu Bu ya. Baik, Ibu sekarang saya akan buka vulvanya. Saya akan masukkan jarinya. Nah, ukurannya baik Ibu. Di sini yang dalamnya sini baru 4 cm Bu ya. Belum pembukaan lengkap, saya kembalikan. Dengan hisnya itu 3 sampai 4 kali per 10 menit dengan lalu dengan 35 sampai 40 detik. Lalu sekarang saya akan membuka tangan saya dan mengelupkannya di baskom berisi klorin. Lalu saya membukanya. Baik, sudah saya buka. Dan sekarang saya akan menentukan dari posisi jantung menggunakan Leopold 2. Dan sudah saya mendapatkan punggung dengan terabak kepala dan UK kiri melintang di hot 1. Tadi juga saya periksa dalam untuk ketubannya positif. Jadi masih ada daerah ketuban. Lalu sekarang saya akan mendengar denyut jantung dari janin menggunakan fonoskopi. Namun kalau tidak ada, saya menggunakan stetoskop. Menggunakan bagian bel. Ya sudah. Untuk nilainya 140 kali per menit. Nilainya 140 kali per menit. Karena pembukaan masih 4 cm, maka kita harus menunggu dulu agar sudah pembukaan lengkap. Nanti saya akan mengecek kembali. Baik, karena sudah kita tunggu 4 jam, kemudian untuk hisnya dari awalnya yaitu sebesar 3-4, jadi 4-5 kali per 10 menit. Saya sudah melakukan pemeriksaan dalam kembali menggunakan sarung tangan yang sama seperti tadi, langkahnya sama. Lalu saya mengecek kembali menggunakan VT tadi juga menggunakan sarung tangan yang sama juga. Jadi dapat sudah pembukaan lengkap. Karena sudah pembukaan lengkap dan ibu sudah ada kontraksi, maka sekarang kita akan melakukan persiapan untuk persalinan. Baik, karena sudah ada pembukaan lengkap, sekarang saya akan menyarankan ibu untuk mempersiapkan, mengatakan ibu jika ibu sudah ada sudah ada rasa ingin kontraksi, mohon diberitahu kepada saya karena ini pembukaan sudah lengkap ibu dan janinnya normal. Dan saya ulang, dengan hisnya yang sudah meningkat, dengan tekanan darah juga yang meningkat. Nanti ibu jika ada kontraksi mohon diinfokan kepada saya karena saya akan melakukan bantu persalinan. Untuk keluarga mohon diberikan semangat pada ibunya, diberikan support agar ibunya lancar saat persalinannya. Lalu untuk ibu nanti untuk keluarga juga nanti mohon dibantu ibunya dalam posisi meneran dengan yang baik agar ibu mudah untuk meneran. Lalu untuk ibu nanti saat sudah proses persalinan saya akan menjelaskan nanti ibu untuk mengedannya, mohon jika ada rasa ingin mengedan dengan kuat. Namun jika ibu lelah mohon berhenti. Saat mengedan ibu mohon menutup mulut agar lebih efektif, jadi tidak keluar energi habis untuk di suara. Lalu jika ibu lelah mohon berhenti untuk menyiapkan tenaga selanjutnya dan keluarga mohon memberikan minum kepada ibu. Oke, itu saja ibu. Ibu jika tidak ada rasa ingin mengedan dalam 1 jam, ibu bisa berdiri dulu atau jongkok dulu mencari posisi yang terbaiknya. Nah ibu, karena ibu sudah ada rasa ingin mengedan, maka saya akan melakukan persiapan kembali. Pertama dengan persiapkan kain dengan handuk pertama dulu di bagian perut ibu untuk menyiapkan janin. Terus itu saya akan melipat kain di bawah ibu, di bawah perineum ibu dengan lipat sepertiganya. Perineum ibu, mohon agak sedikit ibu. Sudah saya siapkan kainnya untuk persiapkan. Baik, karena saya sudah siapkan kainnya. Baik, sekarang saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu kembali.
Baik, sudah. Sekarang saya akan melakukan handskul steril lagi. Baik, saya sudah memasang handskul steril dengan DTT. Dan sekarang saya akan membantu Ibu untuk melakukan persalinan. Baik, pertama kepala akan keluar sedikit, lalu tangan kanan akan dibawa untuk menahan perineum, dan perineum tangan kiri akan menahan janin. Janinnya keluar, janinnya keluar. Saat kepala sudah keluar, maka kita pindahkan tangan kanan. Kita sebelumnya kita cek dulu apakah ada lilitan. Jika tidak ada lilitan maka aman, jika ada lilitan kita potong atau kita klem. Sudah baik keluar, maka kita pindahkan tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah dengan leher untuk membantu. Lalu kita saat sudah lahir, kita curang bawah, lalu curang ke atas, lalu nanti bayi akan saat putar paksi, saat sudah putar kita ingat ulang curang bawah, lalu curang ke atas, sudah putar paksi luar. Lalu setelah sudah curang ke bawah itu untuk melahirkan dari punggung atas, lalu curang atas untuk melahirkan dari punggung bawah. Lalu saat sudah lahir, kita pindahkan tangan kanan ke punggung, tangan kiri ke kepalanya. Kita lahirkan. Baik, bayi sudah lahir. Sekarang kita letakkan di atas perut ibu yang sudah berisi kain dan handuk. Baik, sekarang kita akan mengecek Apgar score dari bayi. Pertama kita harus mengecek rasa taktil, apakah bayi cukup bulat. Lalu kita rasa taktilnya, kita cek tonusnya apakah normal. Lalu kita cek apakah ada bergerak aktif, apakah bayi menangis. Jika sudah normal semua, maka sekarang kita akan harus menyuntikkan dari oksitosin ke paha ibu. Ibu mau saya izin untuk menyuntikkan oksitosin ke ibu. Oksitosin di paha ibu di bagian paha lateral atas kanan distal. Sudah saya suntikan. Baik, sudah saya suntikan. Saya buang di sidebox. Saya buang di sidebox. Lalu sekarang kita sudah evaluasi dari janinnya. Sekarang kita melakukan klem. Tambahkan klem 3 cm dari pusatnya. Klem terlebih dahulu, lalu klem lagi. Setelah klem 2 cm dari klem berikutnya selanjutnya. Sudah kita klem, dan kita akan gunting di antara klem ini, kita gunting. Sudah kita gunting. Setelah itu kita ikat. Kita dengan benang yang sudah ada di titiknya. Kita ikat. Sudah terikat, anggapannya sudah terikat. Ya, sudah terikat. Kita lepas klemnya. Sudah kita lepas klemnya, kita letakkan di tempat non steril. Sudah kita letakkan di tempat non steril. Lalu setelah itu sudah diikat, kita jangan lupa lap bayi dari kepala sampai ke bawah. Jangan dilap bagian tangan. Nah, setelah kita lap dan kita lepas handuknya, kita buka sedikit pakaian ibu, kita taruh bayi menuju badan ibu, dan kita tutup kembali menggunakan kain dan berikan topi kepada bayi. Anggapannya ini topi, sudah berikan topi. Biarkan begini agar bayi merasa refleks untuk menyusu. Lalu setelah itu kita pindahkan klem yang tadi, pindahkan 10 cm dari vulva. Kita
urut terlebih dahulu, jangan lupa diurut. Sudah kita urut, kita pindahkan. Ingat diurut ya, pindahkan 10 cm. Sudah diurut 10 cm. Lalu setelah diurut itu kita klem lagi, lalu tangan kiri di atas sisi posisi, tangan kanan menegakkan, jangan ditarik. Jadi kita tunggu kotornya sendiri dan nanti akan lari sendiri. Ini ditarik, tangan kiri menarik sisi pubis sampai keluar, jarinya keluar, dari plasenta keluar, kita sambut dengan dua tangan, lalu diputar. Sudah diputar, kita letakkan di tempat yang tersedia. Sudah kita letakkan, kita lihat apakah ada luka laserasi atau apakah ada bekas pendarahan. Jika tidak ada, berarti kita belum melakukan hektik. Lalu setelah itu kita cek, lalu setelah itu kita pijat, kita masas dari punggung dengan tangan kiri, kanan di sini, tangan kiri di sini, kita masas secara perlahan dengan lembut. Lalu kita cek apakah ada luka laserasi, apakah ada pendarahan. Jika tidak ada, kita tetap boleh hektik. Kita lihat dari plasentanya, kita lihat apakah sudah lengkap, apakah sudah lengkap. Jika tidak lengkap, kita cari lagi. Jika lengkap, kita letakkan plasenta ini. Taruh, letakkan plasenta ini di kresek. Sudah disediakan. Lalu kita letakkan di tempat yang sesuai, di tempat yang telah disediakan. Terus setelah plasenta sudah lahir, maka sekarang kita melakukan evaluasi. Sebelum itu kita pasca persalinan kita lihat apakah ada kontraktilitas, apakah masih normal kontraktilitasnya, lalu apakah ada perdarahan. Jika sudah tidak ada perdarahan, sekarang kita biarkan bayi skin to skin dengan ibu selama 1 jam. Lalu kita periksa bayinya apakah normal dan lain-lain. Lalu setelah itu kita berikan salep antibiotik pada mata. Lalu setelah itu kita suntikan vitamin K1 sebanyak 1 mg. Lalu setelah itu setelah 1 jam kita berikan imunisasi hepatitis B. Baik, setelah itu kita evaluasi, kita lihat dari perdarahan apa ada, lalu kita cek juga kontraktilitas apakah masih normal. Jika masih normal, kalau kita cek apakah ada perdarahan. Jika ada perdarahan, kita hitung totalnya, lalu kita ajari ibu cara masas. Lakukan masas pada daerah perut atau uterus. Lalu setelah itu, dalam pemeriksaan pada ibu, mengecek tensimeternya, mengecek nadinya, mengecek suhunya. Lalu setelah kita mengecek semua, kita cek dari janinnya juga. Nah, setelah kita cek dari janin, kita akan membersihkan alat-alat yang tadi yang sudah digunakan. Kita letakkan dalam klorin. Seluruh alat yang telah digunakan. Nah, setelah itu kita klorin, kita bersihkan ibu menggunakan DTT. Kita bersihkan ibu dengan DTT. Lalu setelah kita bersihkan ibu, kita pakaikan ibu pakaian yang hangat. Lalu setelah itu kita ajari ibu cara menyusui yang baik dan benar untuk anaknya. Lalu setelah itu kita rendam lagi handphone kita dalam klorin. Lalu kita buka, kita letakkan di klorin, lalu kita cuci tangan. Sudah selesai cuci tangan, kita akan catat di patogram untuk merekamnya. Baik, sekian dari bantuan melahirkan ini. Lalu setelah itu kita buka dari seluruh pakaian yang kita gunakan. Kita letakkan. Kita juga. Baik. Sekian dari tata laksana membantu dari persalinan. Semoga janin tetap sehat dan ibu juga tetap sehat. Terima kasih.